fantastis ya. Dari database Scopus itu pada tanggal 17 November itu kemarin saya menemukan ada sekitar 3.300.000 dokumen ya terkait dengan data analisis ya, apakah itu dalam bentuk buku, artikel jurnal, artikel proceeding dan lain sebagainya. Maknanya apa Bapak Ibu ya? Yang ingin saya tekankan di sini bahwa sebenarnya meta analisis ini bukanlah barang baru ya, bukan barang baru ya di dalam dunia penelitian atau dalam dunia akademik. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga Bapak Ibu, memang meta analisis ini sangat potensial ya untuk menghasilkan artikel ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi ya. Ini Bapak Ibu bisa bayangkan saja ya, di database Scopus ya, itu saja sudah ada 3 jutaan dokumen ya. Itu yang di Scopus ya. Belum lagi di database lainnya. Misalnya kalau kita lihat database Google Scholar ya, pasti tentunya publikasi terkait meta analisis ini jumlahnya akan sangat banyak ya, seperti itu. Nah, mungkin barangkali pertanyaannya seperti ini ya. Dari 3,3 juta dokumen ini kira-kira ya, publikasi kita sudah ada belum kayak gitu ya. Ini mungkin yang masih menjadi PR untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi intinya ya, meta analisis ini jangan dianggap barang baru ya. Artinya ini sudah lazim ya dilakukan di dunia penelitian. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu menulis atau melakukan riset meta analisis ya, nah ini jangan takut juga nanti tidak dapat tempat untuk mempublikasikannya ya. Nanti gampang Bapak Ibu ya, kalau artikelnya udah jadi, banyak kok jurnal-jurnal bereputasi yang mau menerima tulisan kita ya, terkait dengan riset meta analisis ya. Nah kemudian Bapak Ibu, saya juga perlu menyampaikan ya, bahwa meta analisis ini tidak tidak spesifik dilakukan di bidang atau disiplin ilmu tertentu saja ya. Artinya meta analisis ini bisa menjangkau semua disiplin ilmu ya. Jadi di sini ya, dari 3,3 juta dokumen tadi, kalau kita pecah ya, atau kita breakdown menjadi berdasarkan ini ya, bidang atau disiplin ilmu ya, itu ternyata semua bidang atau disiplin ilmu itu bisa melakukan riset meta analisis ya. Memang di sini ya, dari yang saya tampilkan ini kelihatan ya, memang yang mendominasi itu memang riset-riset terkait dengan medisin ya, atau obat-obatan ya, ini yang paling dominan. Tetapi bidang-bidang lain misalnya psikologi ya, ini juga fantastis. Kemudian kalau yang bidangnya pendidikan ya, itu biasanya kan masuk di kategori social science, ini juga fantastis ya, ada 282.000 dokumen ya. Kemudian neuroscience, agricultural ya, banyak ya, termasuk farmakologi dan lain-lain ya. Artinya nanti apapun bidang Bapak Ibu ya, baik yang berasal dari pendidikan, ekonomi, pertanian, teknik dan lain sebagainya ya, itu tetap bisa ya melakukan riset meta analisis ya. Jadi jangan khawatir, jadi tidak ada kecenderungan yang mengatakan bahwa meta analisis itu hanya cocok di disiplin ilmu tertentu. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi poinnya, apapun bidangnya, itu meta analisis bisa dilakukan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya pengantar saja, penyemangat saja kepada kita semua Bapak Ibu ya. Kira-kira nanti kalau Bapak Ibu melakukan studi atau riset meta analisis ya, tidak usah khawatir ya. Nah, ini nanti sangat potensial untuk menghasilkan karya tulis yang dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi. Salah satunya di jurnal-jurnal yang terindeks. Oke, berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita berbicara terkait dengan definisi meta analisis, nah saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu ya, terkait dengan posisi studi telaah ya, atau review study ya, atau ada juga istilah lainnya itu riset sintesis ya. Nah Bapak Ibu ya, jadi meta analisis itu ya sebenarnya termasuk di desain penelitian sintesis ya, atau riset sintesis, atau istilah lainnya itu adalah review study ya, seperti itu. Nah, pada
barangkali yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya, mengapa sih kita itu harus melakukan riset sintesis atau study review? Kenapa? Nah, pentingnya itu kenapa ya itu harus dilakukan? Nah, kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu ya, seperti gambar yang saya buat ini ya. Jadi peran riset sintesis itu sebenarnya untuk ini ya, menjembatani ya, atau menjadi penghubung antara riset-riset yang dilakukan secara mandiri ya, atau individual riset ya, atau individual study ya. Nah, kemudian bagaimana kita menghimpun hasil-hasil penelitian ini ya menjadi sebuah bangunan teori ya, atau bangunan pengetahuan atau bangunan ilmu pengetahuan yang baru ya. Nah, maksudnya seperti ini Bapak Ibu ya. Seringkali kita itu melihat ya, meskipun topik yang diteliti itu sama, antara riset 1, riset 2, riset 3 dan seterusnya ini bisa jadi nanti temuannya itu tidak seragam ya. Nah, karena adanya berbagai temuan yang tidak seragam, padahal topik yang diteliti itu adalah sama, nah sehingga kita perlu ini ya, semacam sintesis atau merangkum sebenarnya ya temuan yang sesungguhnya dari kesemua peneliti ini seperti apa ya. Nah, untuk memperoleh kesimpulan ya, yang menggabungkan dari berbagai riset ya, nah itulah yang dinamakan dengan riset sintesis ya. Jadi proses ya melakukan sintesis sehingga nanti kita memperoleh teori atau pengetahuan baru yang didasarkan pada temuan penelitian tertentu atau pada topik tertentu. Nah, itu prosesnya itu dinamakan dengan study review atau riset sintesis. Jadi dapat dikatakan Bapak Ibu ya, memang posisi riset sintesis itu kan sangat penting ya. Karena pengetahuan baru itu biasanya muncul ya dari hasil riset sintesis. Misalnya definisi tentang apa ya, definisi X misalnya gitu. Nah, sebelum definisi itu muncul, itu biasanya diawali oleh riset-riset terdahulu ya. Nah, jadi teori-teori baru yang muncul itu pasti berasal dari riset-riset terlebih dahulu ya. Nah, proses menghimpun temuan-temuan penelitian sehingga menjadi teori baru, itulah yang disebut dengan riset sintesis ya. Jadi di sini kalau ditanya bahan baku dari riset sintesis itu apa, ya tentunya adalah temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya. Sekali lagi, posisi riset sintesis itu sebenarnya sangat strategis ya. Tapi perlu kita ingat ya, yang dimaksud dengan review study ya atau riset sintesis di sini bukan sekedar meringkas ya atau merangkum ya temuan-temuan dari penelitian, tetapi ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipatuhi ya, sehingga nanti ya hasil sintesisnya itu bisa melahirkan pengetahuan atau teori baru yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan pula secara ilmiah kan, seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai riset sintesis atau review study tadi ya, nah ini kita bisa kategorikan ya atau kelompokkan menjadi dua hal ya. Nah, review study atau riset sintesis itu kan bisa dilakukan secara sistematik ya, atau sistematis ya, bisa juga dilakukan secara non sistematik. Nah, antara yang sistematik dan non sistematik ini ada persamaannya Bapak Ibu ya. Letak kesamaannya adalah di objek atau sumber data penelitiannya ya. Antara sistematik dan non sistematik itu kesamaannya sama-sama menggunakan hasil penelitian sebagai bahan kajian atau objek penelitiannya ya. Nah, itu yang menjadi kesamaan atau persamaan ya. Namun ya, yang banyak itu adalah di sisi perbedaannya ya. Nah, kalau yang sistematik ya, nah, yang perbedaan pertama ya dengan yang non sistematik itu dilihat dari sifat atau karakteristik dari pertanyaan penelitiannya ya. Kalau yang sistematik, pertanyaan penelitiannya itu bersifat spesifik ya, itu khusus. Sedangkan kalau yang non sistematik itu biasanya pertanyaannya itu bersifat umum ya. Contoh ya, kalau di bidang pendidikan itu kan misalnya pertanyaannya seperti ini ya. Faktor apa saja
yang mempengaruhi hasil belajar siswa di masa pandemi ya. Nah itu kan pertanyaannya kan sifatnya umum ya. Nah, kalau sifatnya umum seperti itu kalau mau dilakukan review study berarti itu masuk kategori yang pendekatan non sistematik ya. Nah tetapi kalau pertanyaan penelitian yang kita spesifikkan lagi ya, misalnya ya kita soroti dampak atau aspek teknologinya ya, sehingga pertanyaan penelitiannya berubah seperti ini ya. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi terhadap hasil belajar siswa semasa pandemi ya, atau di masa pandemi. Nah itu kan pertanyaannya kan lebih spesifik ya. Karena apa? Dia hanya fokus menyoroti terkait dampak penggunaan teknologinya ya. Kalau yang non sistematik tadi kan pertanyaannya itu kan menjadi faktor apa saja ya. Jadi kan faktor-faktor itu kan umum ya. Banyak sekali nanti temuannya ya. Nah, kalau pertanyaannya spesifik, sudah merujuk ke hal-hal khusus, nah itu nanti biasanya ya, setelah reviewnya atau review studinya itu menggunakan pendekatan yang sistematik, ya, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan kedua antara sistematik dan non-sistematik review, Bapak Ibu ya, terkait dengan pelaksanaan penelitiannya. Ya. Kalau sistematik review ya, penelitiannya atau risetnya itu harus mengacu pada protokol atau dengan kata lain ada panduan ya yang mendasari atau yang mengatur bagaimana riset tersebut harus dilakukan ya, artinya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sedangkan kalau yang non sistematik, nah itu tidak ada panduannya ya, jadi bebas saja nanti ya, tergantung dengan cara berpikir atau cara bekerja penelitinya ya. Itu kalau yang non sistematik. Tetapi kalau yang sistematik harus mematuhi panduan ya, atau protokol yang sudah ditetapkan di dalam prosedur penelitian sistematik review ya. Siapapun itu ya, mau profesor sekalipun ya, apalagi yang masih mahasiswa ya, artinya harus mengacu pada aturan yang berlaku ya. Nah, kalau yang non sistematik tidak mesti ya mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya. Nah, itu yang menjadi pembeda kedua antara sistematik dan non sistematik. Nah, kemudian ya, yang ketiga yang paling menjadi pembeda ya antara sistematik dengan non sistematik review itu terkait dengan siapa yang melakukan ya. Kalau sistematik review, nah itu biasanya dapat dilakukan oleh siapapun ya, baik mahasiswa ya, dosen ya, baik sudah bergelar profesor ya misalnya, masih doktor ya, ataupun masih magister, masih sarjana, nah itu boleh, semuanya boleh melakukan sistematik review ya. Tetapi itu tadi harus mengacu pada panduan atau protokol yang ditetapkan. Nah, sedangkan yang non sistematik, nah ini poinnya Bapak Ibu ya, ini biasanya dilakukan oleh pakar ya, orang-orang yang memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau non sistematik review itu biasanya lazimnya dilakukan oleh pakar ya, atau orang-orang yang sudah ahli. Nah, barangkali pertanyaannya seperti ini, kenapa sih non sistematik itu harus dilakukan oleh pakar ya? Nah, jawabannya kaitannya dengan ini tadi Bapak Ibu ya, ada tidaknya pedoman atau panduan di dalam melakukan risetnya ya. Nah, kalau non sistematik ini dilakukan oleh orang yang belum pakar, nah takutnya nanti hasil riset reviewnya itu bias ya. Banyak hal-hal yang meragukan nanti, sehingga nanti awalnya penelitian itu dilakukan untuk memecahkan masalah, tetapi karena ini tadi dilakukan oleh orang yang belum pakar, malah memunculkan masalah baru. Nah, sehingga tidak bisa non systematic review ini dilakukan oleh sembarang orang ya. Artinya biasanya ini dilakukan oleh pakar-pakar di bidang-bidang tertentu ya. Dan biasanya dan lazimnya ya, kalau di jurnal-jurnal bereputasi itu Bapak Ibu ya, yang melakukan non systematic review ini biasanya sistemnya itu undangan ya, invited ya, kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya nanti jurnal-jurnal tertentu itu menghubungi pakar-pakar tertentu untuk membuat non systematic review, kemudian disubmit di jurnalnya ya. Nah, tetapi kalau yang tidak diundang itu, dia misalnya membuat non sistematik itu biasanya tidak diterima atau di reject Bapak Ibu ya. Jadi memang agak tricky juga ya kalau yang non sistematik review ini. Jadi Bapak Ibu ya, kita nggak usah pusing ya kalau seandainya nanti mau melakukan review study atau research synthesis, ya sudah, kita pilih yang
sistematik saja ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ya, sistematik ini bisa juga dipecah lagi menjadi dua kategori, Bapak Ibu ya. Ini ditinjau dari proses sintesis ya. Sintesis ini kan kaitannya dengan bagaimana kita mengelola atau menganalisis data ya. Nah, dalam hal ini kan kita kan yang dianalisis itu adalah temuan-temuan penelitian sebelumnya ya. Nah, kalau di dalam sintesis yang menggunakan pendekatan kualitatif ya, nah itu dikenal nanti yang namanya systematic literature review ya, atau disingkat SLR ya. Atau ada juga yang menyebutnya systematic review saja ya. Nah, itu sama ya, SLR atau systematic review ya. Nah, ada juga yang memberi istilah ya, sintesis secara kualitatif itu sebagai metasintesis ya. Bukan meta-analisis Bapak Ibu ya, metasintesis. Nah, kalau seandainya nanti sintesisnya itu dilakukan secara kuantitatif ya, nah itulah yang dinamakan dengan meta-analisis ya. Jadi beda Bapak Ibu ya antara meta-analisis dan meta-sintesis. Kalau meta-analisis itu sintesis untuk penelitian-penelitian kuantitatif ya. Kalau yang metasintesis itu sintesis untuk penelitian-penelitian kualitatif. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang non-systematic review, nah itulah yang dikenal dengan istilah tradisional review ya Bapak Ibu ya. Atau istilah lainnya itu adalah narrative review ya. Jadi kalau tradisional atau narrative review ini biasanya yang menjadi penciri itu tidak ada metodologinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca artikel-artikel yang sifatnya narrative review, nah itu biasanya tidak ada metodologinya ya. Bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisis datanya, itu biasanya tidak dilaporkan ya. Sedangkan kalau paper atau artikel yang ini ya, yang sistematik, nah itu wajib ya nanti di dalam paper atau artikel tersebut melaporkan metodologinya ya. Dimulai dari proses bagaimana mencari literatur, kemudian kriteria literatur yang digunakan, kemudian bagaimana men-screening literaturnya, kemudian bagaimana melakukan sintesis, bagaimana menarik kesimpulan dan segala macam. Kalau di systematic review itu semua wajib dilaporkan ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, gambaran ya terkait dengan hierarki dari review study atau research sintesis ya. Nah, jadi kalau kita fokus ke metasintesis, nah dari sini bisa kelihatan Bapak Ibu ya, bahwa meta-analisis ini merupakan bagian dari research sintesis atau review study. Jadi di mana dia masuk kategori yang sistematik. Artinya ada panduan atau protokol tertentu nanti yang harus kita patuhi. Kemudian dia hanya fokus pada penelitian-penelitian kuantitatif ya. Jadi di sini kelihatan ya, untuk riset-riset kualitatif itu tidak bisa kita meta-analisiskan ya. Yang bisa di meta-analisiskan itu hanyalah penelitian-penelitian kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu larinya ke sini nanti bisa melakukan systematic review atau meta-sintesis. Itu Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini kaitannya dengan definisi meta-analisis ya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit ya Bapak Ibu ya, apa itu meta-analisis ya. Nah, kalau definisi bakunya ya menurut para ahli ya, salah satu yang sering saya kutip itu ini definisi dari Jane Close ini ya, tahun 76. Nah, ini memang sudah uzur ya, sudah lama sekali ya. Nah, ini biasanya saya acu sebagai ini ya, definisi utamanya ya. Jadi secara sederhana ya, meta-analisis itu dapat dimaknai sebagai analisis dari hasil analisis ya. Nah, agak gimana ya, agak rancut gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi meta-analisis itu intinya kita menganalisis hasil analisis yang telah dilakukan oleh orang lain ya. Sama kaitannya dengan metadata ya. Jadi kalau metadata itu kan artinya datanya dari data ya, gitu ya. Sama dengan meta-analisis artinya analisis dari hasil-hasil analisis ya. Nah, kalau kita lihat ya definisi yang lebih sederhana ya, yang lebih mudah dipahami Bapak Ibu ya. Ini menurut Borenstein ya, tahun 2009 ya, ini juga sering saya gunakan sebagai referensi saya Bapak Ibu ya.
Meta-analisis ini bisa dimaknai sebagai sintesis secara statistik ya dari data-data. Data di sini maksudnya data hasil penelitian ya. Jadi bagaimana data-data hasil penelitian yang sudah ada itu kita sintesis menggunakan pendekatan statistik ya. Karena datanya itu tadi kan sifatnya kuantitatif ya. Nah, itu nanti akan kita olah menggunakan pendekatan statistik ya. Nah, itu menurut Bernstein ya. Nah, atau bisa juga kita maknai bahwa meta-analisis itu sebagai systematic review ya on the result ya pada hasil-hasil penelitian kuantitatif ya. Ingat, jadi kata kuncinya di situ Bapak Ibu ya. Jadi kalau meta-analisis itu yang dijadikan bahan atau objek penelitiannya nanti adalah penelitian kuantitatif ya, bukan kualitatif ataupun campuran antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu tidak bisa. Nah, ini kalau saya coba rangkum Bapak Ibu ya dari berbagai sumber atau literatur, saya menyimpulkan seperti ini Bapak Ibu ya, bahwa meta-analisis itu bisa kita maknai sebagai studi yang menggabungkan ya, atau merangkum hasil penelitian kuantitatif ya. Ingat ya, kata kuncinya di sini yang sudah saya tebalkan ini Bapak Ibu ya, menggabungkan ya, atau merangkum hasil penelitian kuantitatif. Nah, syaratnya ini Bapak Ibu ya, di mana desain penelitian dan variabel yang diukur adalah sama ya. Ingat ya, desain penelitian dan variabel yang diukur itu harus sama ya. Kemudian melalui prosedur sistematis ya, jelas ya, karena ini tadi kita harus mengacu kepada protokol ya atau prosedur penelitian yang ilmiah ya. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh kesimpulan yang akurat ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya rasa ini mudah dipahami Bapak Ibu ya. Jadi memang kata kuncinya itu nanti kalau mau melakukan meta-analisis, artinya kita nanti akan menggabungkan ya, atau merangkum hasil penelitian kuantitatif. Nah, syaratnya penelitian tersebut memiliki desain penelitian yang sama dan variabel yang diukur juga harus sama ya. Kemudian nanti kita olah secara sistematis ya. Kemudian harapannya kita memperoleh kesimpulan baru yang akurat ya. Nah, maksud dari desain penelitian ya, dan variabel yang diukur adalah sama. Jadi kalau seandainya nanti kita akan memeta-analisiskan ya penelitian, contoh ya, kita ingin melihat pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa ya. Nah, artinya ya, penelitian yang kita kumpulkan nantinya itu harus memuat dua variabel tersebut ya, yaitu harus mengukur motivasi dan prestasi belajar siswanya seperti itu. Jadi tidak boleh nanti misalnya satu artikel itu dia mengukur motivasi dengan prestasi, sedangkan artikel lain misalnya mengukur antara motivasi dengan apa ya, dengan minat misalnya kayak kita. Itu kan dia variabelnya kan meskipun salah satu variabelnya sama, tetapi kan variabel lainnya kan berbeda. Nah, itu tidak boleh ya. Artinya baik variabel bebas maupun terikannya itu harus sama ya. Begitu juga dengan desain penelitiannya ya. Artinya kalau seandainya nanti kita akan memeta-analisiskan penelitian korelasional, nah berarti nanti harus semuanya itu desainnya adalah penelitian korelasional ya. Tidak boleh nanti dicampur aduk dengan penelitian eksperimental seperti itu ya. Pun sebaliknya ya, kalau kita akan memeta-analisiskan penelitian eksperimental, berarti kita tidak boleh nanti mencampurnya dengan penelitian korelasional. Jadi seperti itu ya. Jadi jelas Bapak Ibu ya, desain penelitian yang juga harus sama, begitu juga dengan variabel penelitian yang diukur itu juga harus sama ya. Baik variabel bebas maupun variabel terikatnya ya. Gitu. Next ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Kenapa sih kita perlu melakukan meta-analisis? Alasannya apa ya? Nah, paling tidak Bapak Ibu sebenarnya banyak alasan ya yang dapat kita jadikan dasar ya. Dan mengapa kita itu perlu melakukan meta-analisis. Namun di sini ada 4 hal saja yang menurut saya yang paling penting Bapak Ibu ya, yang menjadi alasan mengapa kita itu perlu melakukan meta-analisis. Yang pertama Bapak Ibu ya, kita melakukan meta-analisis itu adalah tujuannya untuk meningkatkan kekuatan ya
atau power ya, dan presisi statistik. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu ya, seperti yang saya singgung di awal tadi, temuan penelitian-penelitian individual itu ya, atau penelitian-penelitian tunggal, nah itu biasanya kekuatan atau presisi statistiknya itu lemah ya. Kenapa? Salah satu penyebabnya itu biasanya karena sampel yang terlibat di dalam penelitian tersebut itu sedikit ya. Nah, kalau kita lakukan meta-analisis, artinya kan kita bisa menggabungkan beberapa penelitian sekaligus. Karena kita menggabungkan beberapa penelitian sekaligus, sudah barang tentu nanti sampel-sampelnya juga akan kita gabungkan. Bayangkan saja misalnya kita akan menggabungkan 10 penelitian, masing-masing penelitian sampelnya itu ada 100, 10 dikali 100 artinya nanti sampelnya itu menjadi 1000 ya. Nah, dengan sampel 1000, nah itu sudah barang tentu nanti hasil pengujian statistiknya itu akan lebih akurat ya dibandingkan penelitian yang hanya menggunakan sampelnya sebanyak 100 orang jadi. Jadi itu alasannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk meningkatkan keakuratan dari hasil pengujian statistiknya. Ya. Karena itu tadi prinsipnya kita menggabungkan beberapa penelitian, di mana beberapa penelitian tersebut memiliki jumlah sampel yang bermacam-macam. Kemudian jumlah sampelnya itu nanti akan kita gabungkan ya, atau kita kombinasikan sehingga nanti hasil analisisnya itu menjadi lebih akurat disebabkan oleh karena sampel yang terlibat itu juga menjadi banyak seperti itu ya. Kemudian alasan yang kedua, nah ini keunikan meta-analisis itu adalah kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya itu tidak akan kita temukan pada studi-studi tunggal ya atau individual studies tadi ya. Misalnya ya, pertanyaannya seperti ini, apakah ukuran sampel berpengaruh terhadap hasil penelitian? Nah, kalau di penelitian-penelitian tunggal, nah ini biasanya jarang kita menemukan pertanyaan penelitian seperti itu ya. Tetapi di meta-analisis sangat mungkin ya kita selidiki ya. Nah itu keunikan dari meta-analisis. Selain itu misalnya ya, tipe instrumen, nah itu juga nanti kita bisa pertanyakan apakah tipe instrumen yang digunakan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain itu akan berpengaruh terhadap ya, hasil penelitian kita. Nah melalui meta-analisis itu bisa kita selidiki. Akan tetapi kalau di dalam individual studies ya itu tentunya tidak bisa kita selidiki. Nah, jadi salah satu kelebihan dari meta-analisis itu Bapak Ibu ya, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang barangkali itu tidak bisa dijawab oleh individual studies tadi ya. Nah kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu ya, meta-analisis itu mampu menyelesaikan kontroversi yang muncul ya akibat hasil penelitian yang tidak konsisten atau bahkan bertentangan. Jadi gini Bapak Ibu, saya yakin ya Bapak Ibu sering ya membaca hasil-hasil penelitian pada topik yang sama ya, dalam artian variabel yang dikaji itu sama ya, baik variabel bebas dan variabel terikatnya, tetapi temuan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya itu belum tentu sama ya. Bahkan kadang-kadang ada yang saling bertentangan ya. Misalkan penelitian satu dia mengatakan hubungan antara X dan Y itu signifikan. Tetapi bisa jadi penelitian lain dia menyimpulkan bahwa hubungan antara X dan Y itu tidak signifikan. Nah, kalau gini bagaimana ya? Ini kan membingungkan. Nah, hadirnya meta-analisis itu bisa menyelesaikan kebingungan-kebingungan terkait dengan hasil penelitian pada topik yang sama yang ternyata temuannya itu tidak konsisten. Nah, jadi menariknya meta-analisis ya. Kemudian bilang kayaknya ini sinyal ya.
akan kontroversi. Iya Pak, betul Pak. Oke, ya terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi alasan yang keempat ya, kalau kontroversi tadi sudah ya. Yang keempat itu ya, meta analisis itu dapat menghasilkan hipotesis baru ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu membaca paper-paper atau artikel-artikel meta analisis, nah itu coba nanti dibaca di bagian rekomendasinya atau di bagian pembahasannya. Nah itu biasanya nanti itu akan banyak sekali ya ide-ide riset yang dapat kita lakukan pada topik tersebut untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang ya. Nah jadi meta analisis itu yaitu Bapak Ibu ya sangat potensial untuk menggali ide penelitian apa sih yang perlu kita gali lagi di masa yang akan datang pada topik tersebut ya. Nah sehingga tidak mengherankan Bapak Ibu ya kalau artikel-artikel meta analisis itu nanti akan dikutip banyak sekali oleh peneliti lain ya. Jadi salah satu nanti keuntungan kalau Bapak Ibu melakukan meta analisis, nah itu nanti akan dikutip oleh banyak peneliti lainnya dengan catatan ya artikel kita itu sudah dipublikasikan, syukur-syukur itu dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah tentunya nanti akan semakin menarik pembaca ya untuk mengutip tulisan kita tersebut ya. Itulah Bapak Ibu ya 4 alasan utama ya mengapa kita perlu melakukan meta analisis. Namun yang paling penting itu poin yang ketiga ini Bapak Ibu ya. Meta analisis itu perlu kita lakukan untuk mengatasi adanya kontroversi yang disebabkan oleh temuan-temuan penelitian pada topik yang sama yang tidak konsisten atau bahkan saling bertentangan. Ya, hadirnya meta analisis itu untuk menyelesaikan kontroversi tersebut, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah ini keuntungan secara teknis ya Bapak Ibu ya dari studi meta analisis. Kalau kita bandingkan dengan desain-desain penelitian lainnya, ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ya, meta analisis tidak perlu mengumpulkan data secara langsung ke lapangan. Ya, ini yang menurut saya paling menarik ya. Artinya kita bisa nanti dia kan bahan atau objek penelitiannya kan hanya hasil kaji atau hasil penelitian orang lain ya. Artinya kita akan mencari nanti paper-paper atau artikel-artikel pada topik-topik tertentu yang akan kita meta analisiskan. Nah, jadi objek penelitiannya itu tadi bisa jadi nanti artikel jurnal atau artikel proceeding, bisa juga tesis, disertasi, bahkan skripsi, laporan penelitian, publikasi kimia di website. Nah, itu bisa semua kita manfaatkan nanti ya sebagai objek meta analisis kita. Nah, sehingga kita tidak perlu terjun langsung ke lapangan ya, tidak perlu ketemu orang lain untuk mengumpulkan datanya ya. Nah, itu keuntungan dari meta analisis. Karena tidak perlu mengumpulkan data secara langsung ke lapangan, kalau itu ya, akibatnya ya, riset meta analisis itu akan berbiaya murah ya. Ya paling kita cuma keluar modal untuk paket internet ya. Nah, jadi searching artikel ya tinggal searching aja nanti ya. Apalagi misalnya kalau kita menggunakan fasilitas wifi dari kampus, nah tentunya kan bisa jadi nggak keluar modal sama sekali ya. Jadi riset meta analisis itu berbiaya sangat murah ya. Apa saya? Kemudian karena tidak di sini tadi ya tidak perlu mengumpulkan data langsung ke lapangan ya. Kita Bapak Ibu dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun ya. Seperti itu ya. Bu Nia Anggra ini mohon maaf barangkali di mute dulu ya Bu Nia. Maaf Pak. Oke. Ya, kemudian ini ya sudah saya singgung di awal tadi dapat diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu apapun ya, baik social science maupun natural science itu semuanya bisa ya melakukan riset meta analisis ya. Kemudian sudah saya tunjukkan tadi di Scopus itu banyak sekali publikasi tentang atau terkait dengan meta analisis, sehingga di sini bisa kita simpulkan riset meta analisis itu potensial untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan diterbitkan di jurnal internasional bereputasi ya. Kemudian dari berbagai kelebihan tersebut Bapak Ibu kita bisa simpulkan bahwa di masa pandemi seperti saat ini meta analisis ini bisa ya
dijadikan sebagai alternatif riset ya. Nah, barangkali misalnya kita kesulitan mengumpulkan data untuk lapangan, nah ini bisa dijadikan sebagai alternatif ya, atau jalan keluar ya, ketika kita ingin melakukan riset atau tetap produktif di masa pandemi seperti saat ini ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya beberapa hal yang menjadi keuntungan ya ketika kita akan melakukan riset meta analisis ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan ya, atau hipotesis penelitian yang akan dijawab ya dari studi meta analisis. Secara umum Bapak Ibu ya, meta analisis itu pertanyaannya itu bisa dikelompokkan menjadi dua ya Bapak Ibu ya. Ada yang pertanyaan atau hipotesis itu bersifat asosiatif ya. Yang kedua, pertanyaan atau hipotesis yang sifatnya komparatif ya. Asosiatif dan komparatif. Nah, coba kita cermati dulu yang asosiatif ya. Nah, kalau pertanyaan meta-analisis yang sifatnya asosiatif, nah ini biasanya digunakan untuk menyelidiki hubungan ya, atau asosiasi antara dua variabel penelitian ya. Variabel yang dimaksud itu tentunya variabel bebas dan variabel terikat, atau variabel X dan variabel Y. Nah, jadi hubungan antara variabel X dan variabel Y itu, misalnya kita ingin menyelidiki seberapa kuat hubungannya ya, nah itu biasanya kita akan menggunakan pertanyaan yang sifatnya asosiatif ya. Nah, kemudian ciri khas atau karakteristik dari pertanyaan asosiatif ini, variabel bebas atau variabel independen itu biasanya bukan merupakan perlakuan atau treatment ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu membaca artikel-artikel meta-analisis, coba deh dicek variabel bebasnya. Apakah variabel bebasnya itu berupa treatment atau perlakuan atau bukan ya. Kalau bukan treatment, bukan perlakuan, maka itu bisa kita kategorikan sebagai meta-analisis yang pertanyaan penelitiannya sifatnya asosiatif ya, melihat hubungan antara dua variabel ya. Kemudian studi-studi yang dijadikan bahan meta-analisis biasanya studi korelasional ya, atau analisis korelasi dan regresi ya. Jadi kalau penelitian korelasi dan regresi itu, kalau itu mau kita meta-analisiskan ya, nah itu nanti mesti pertanyaannya itu sifatnya asosiatif ya. Ataupun bisa juga studi ex post facto atau penelitian-penelitian yang menyelidiki hubungan sebab akibat ya antar beberapa variabel. Nah, itu juga bisa nanti kita jadikan sebagai bahan meta-analisis yang pertanyaannya sifatnya asosiatif ya. Nah, nanti saya tunjukkan contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh pertanyaan penelitian yang sifatnya asosiatif. Misalnya ya, bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dan prestasi belajar siswa. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, variabel bebasnya itu adalah tingkat pendidikan orang tua. Nah, tingkat pendidikan orang tua ini kan ini bukan sebuah treatment atau sebuah perlakuan yang diintervensikan oleh peneliti kan. Nah, karena variabel bebasnya bukan berupa treatment, nah maka ini masuk ke pertanyaan yang sifatnya asosiatif. Contoh yang kedua, bagaimana hubungan antara keterlibatan orang tua dan kecerdasan emosional anak ya. Sama ya, ini juga variabel bebasnya bukan berupa treatment ya. Sehingga ini masuk ke pertanyaan yang sifatnya asosiatif ya. Itu Bapak Ibu ya, yang asosiatif. Kemudian yang kedua, pertanyaan meta-analisis yang sifatnya komparatif atau membandingkan, komparasi ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membandingkan atau mengcompare ya, dampak ya, atau efek suatu perlakuan pada dua kelompok independen ya. Nah, ini biasanya kita temui pada penelitian eksperimental ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kelompok treatment ya atau kelompok eksperimen ya. Kemudian biasanya juga ada kelompok kontrol ya. Jadi nanti kan masing-masing kelompok kan diberi treatment ya. Kemudian nanti dibandingkan hasilnya. Apakah kelompok eksperimen itu capaiannya lebih baik daripada kelompok kontrol, misalnya seperti itu ya. Nah, di situ kan ada proses membandingkan ya. Nah, kalau ada proses membandingkan seperti itu meta-analisis yang kita lakukan nanti sifatnya komparatif ya. Nah, yang menjadi karakteristiknya Bapak Ibu ya sama ya. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan variabel bebasnya ya.
Jadi variabel bebasnya itu berupa perlakuan ya, atau treatment yang diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya. Jadi kata kuncinya di sini ya, ada treatment ya yang dijadikan sebagai variabel bebas. Misalnya ya, kalau di dalam dunia pendidikan itu ya, treatmentnya itu berupa pemberian media pembelajaran. Katakanlah misalnya media pembelajarannya itu berbasis ini ya, elektronik seperti itu. Atau misalnya pemberian model pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu kan treatment ya. Nah, biasanya dalam praktik penelitiannya itu nanti akan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kelompok kontrolnya misalnya diberikan perlakuan pembelajaran tradisional, kemudian dibandingkan hasilnya nanti bagusan mana. Nah, itu kan kalau ingin kita meta-analisiskan ya, nah itu nanti biasanya pertanyaan penelitian itu sifatnya komparatif yang membandingkan ya. Nah, ini untuk studi-studi atau penelitian-penelitian yang dijadikan bahan meta-analisisnya itu berupa penelitian eksperimental ya, atau kuasi eksperimental yang melibatkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya, seperti itu. Ini contoh pertanyaan penelitiannya Bapak Ibu ya. Bagaimana dampak penggunaan teknologi pada prestasi belajar anak ya. Jelas ya, variabel bebasnya di sini adalah penggunaan teknologi. Ya, ini merupakan treatment ya. Begitu juga dengan contoh yang kedua, bagaimana dampak penggunaan media pembelajaran interaktif ya, pada kemampuan visual ya. Penggunaan media pembelajaran interaktif ini jelas berupa treatment ya. Sehingga pertanyaan penelitiannya ini sifatnya komparatif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini, kalau kita jelaskan atau kita ilustrasikan bagaimana sih sebenarnya meta-analisis itu bekerja ya. Nah, saya ilustrasikan ini berdasarkan hasil penelitian ini ya Bapak Ibu ya, ini ya. Panik ya, dan tahun 2020. Nah, ini Bapak Ibu ya, di dalam meta-analisis itu kita akan terbiasa nanti berurusan dengan yang namanya forest plot. Nah, jadi ini contoh forest plot ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan Bapak Ibu ya, yang dilakukan di dalam meta-analisis itu pertama jelas ya, kita akan mengumpulkan literatur ya, literatur sejenis ya. Sejenis dalam artian yang desain penelitiannya sama, kemudian variabel yang diukur itu juga sama. Nah, misalnya di sini kan ada 19 literatur yang sudah dikumpulkan oleh peneliti ya. Ini penelitiannya. Kemudian langkah kedua yang dilakukan adalah menghitung effect size ya. Nah, effect size ini menggambarkan kontribusi dari masing-masing penelitian ya. Misalnya penelitian yang nomor 1 ini seberapa besar sih kontribusinya, penelitian kedua kontribusinya 1,31 dan seterusnya ya. Jadi nanti semua penelitian ini dihitung effect size-nya untuk melihat seberapa besar kontribusi penelitian diberikan oleh penelitian-penelitian ini ya. Nah, setelah menghitung effect size atau kontribusi yang diberikan tadi, baru nanti dilakukan pembobotan Bapak Ibu ya. Ini ya, yang kotak ini berupa bobot ya, dari masing-masing studi ya. Nah, nanti pembobotan ini ada aturannya, bagaimana proses menghitungnya Bapak Ibu ya. Bukan berarti yang kontribusinya tinggi itu serta-merta nanti bobotnya juga tinggi. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Contoh ya, ini kan kontribusi atau efek size-nya itu 2,60 ya, memang bobotnya tinggi ya, 14,49% ya. Akan tetapi ya, Prodi semester IP. Mohon maaf Bu Jelita, Bu Jelita, barangkali di mute dulu Bu Jelita ya. Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Bukan berarti yang kontribusinya tinggi itu bobotnya juga tinggi Bapak Ibu ya. Sebagai contoh ini ya, yang nomor 2 ini ya, kontribusinya atau efeknya 1,31, bobotnya 6,63 ya. Kemudian kita bandingkan mana misalnya yang dekat dengan 1,31 ya. Misalnya yang ini ya, ini kontribusinya cuma 1,38, tetapi bobotnya malah 12,97, artinya bisa 2 kali lipat dari yang 1,31 ini ya. Nah, jadi artinya di sini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu ya, kontribusi tinggi belum tentu bobotnya tinggi ya. Nah, bobot ini biasanya nanti bergantung dari kualitas data yang dihasilkan dari masing-masing penelitian ya.
semakin bagus data yang dihasilkan dari penelitian tersebut, itu biasanya variansinya akan semakin kecil ya. Semakin kecil variansi dari masing-masing penelitian, nah itu biasanya nanti bobotnya juga akan semakin tinggi. Nah, kalau di dalam forest plot ini digambarkan oleh ini Bapak Ibu ya, garis lurus di sebelah kiri dan sebelah kanan titik tengahnya ini ya. Kalau variansinya tinggi, itu biasanya garis kiri, rentang sebelah kiri dan kanan ini akan semakin panjang ya. Kalau variansinya kecil, itu dia rentangnya juga pendek ya. Semakin panjang artinya variansinya semakin besar. Semakin besar atau semakin tinggi variansi, bobotnya juga akan semakin kecil ya. Jadi itu nanti setelah dihitung kontribusi, ditemukan bobotnya, baru nanti dihitung efek sas gabungannya atau rata-rata efek sasnya seperti apa. Nah, hasil penggabungan inilah ini nanti yang dijadikan sebagai temuan atau hasil meta-analisis kita ya. Jadi meskipun temuan-temuan penelitian ini tidak ada yang seragam ya, ini kan berbeda ya. Bahkan ada yang negatif ya di sini ya. Ternyata setelah disimpulkan ketemulah kesimpulannya itu besarnya itu segini loh. Posisinya itu kurang lebih 1,91. Nah, ini kesimpulan inilah nanti yang digunakan sebagai argumen untuk mengatasi perdebatan dari temuan-temuan penelitian yang tidak signifikan. Ini kalau saya kembalikan ke konteks ya. Jadi penelitian ini kan ingin melihat ya dampak merokok terhadap tingkat keparahan gejala COVID-19 yang diderita seorang ya. Nah, ini kan temuan penelitiannya signifikan ya, karena p-value-nya kurang dari 0,05 ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini Bapak Ibu ya, disimpulkan bahwa orang yang merokok itu 1,91 kali lebih berpotensi terkena gejala berat ya, dibandingkan dengan orang yang tidak merokok berdasarkan hasil penelitian ini ya. Tapi ingat Bapak Ibu ya, kesimpulan ini jauh lebih akurat karena dia sudah menggabungkan temuan dari berbagai penelitian seperti itu ya. Jadi menariknya meta-analisis itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini langkah-langkah teknis Bapak Ibu ya ketika nanti Bapak Ibu melakukan riset meta-analisis ya. Yang pertama jelas ya, ini sama halnya dengan penelitian-penelitian lainnya, kita akan menentukan tujuan ya. Apa sih yang ingin kita riset ya, variabelnya apa saja. Nah, itu semuanya nanti sudah harus terdefinisi di bagian penentuan tujuan atau katakanlah merumuskan masalah penelitiannya ya, seperti itu. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan pencarian atau penelusuran literatur, kemudian nanti dilakukan screening literatur ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk step 2 ini kalau dibahas detail ini bisa satu pertemuan tersendiri Bapak Ibu ya. Jadi menarik nanti ya. Banyak hal yang bisa didiskusikan di dalam proses penelusuran dan screening literatur ya. Bagaimana strategi mencari literatur ya. Kemudian nanti mencari literaturnya itu di mana ya. Apakah menggunakan database ilmiah. Kemudian kalau database-nya berbayar, bagaimana cara mengaksesnya. Itu kalau nanti Bapak Ibu ikut pelatihan meta-analisis itu semuanya kita bahas ya. Nah, namun dalam hal ini tidak mungkin saya sampaikan Bapak Ibu karena keterbatasan waktu ya. Nah, kemudian step yang ketiga kita akan melakukan coding dan ekstraksi data ya. Jadi setelah literatur terkumpul kita saring ya, screening nanti Bapak Ibu ya, mana literatur yang memenuhi syarat dan mana literatur yang tidak memenuhi syarat ya. Nah, setelah itu baru nanti kita lakukan coding. Coding ini semacam ini ya Bapak Ibu ya, mengidentifikasi atau mengambil informasi-informasi penting dari literatur-literatur yang sudah memenuhi syarat. Jadi, kemudian nanti kita lakukan ekstraksi data atau menginputkan data-data kuantitatifnya ke dalam database data analisis. Nah, berikutnya setelah coding dan ekstraksi data, langkah berikutnya kita akan menghitung efek size ya. Udah minta PF. Udah. Buktinya. Mohon maaf Bapak Ibu yang mic-nya belum di-mute, mohon di-mute dulu ya. Step keempat Bapak Ibu menghitung efek size ya. Nah, ini langkah inti ya menurut saya Bapak Ibu ketika kita melakukan meta-analisis. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan software nanti Bapak Ibu ya. Prosesnya sederhana ya, kalau pakai software itu tinggal klik-klik langsung menjadi gitu ya. Memang ada rumus dan persamaan matematikanya, tapi kalau pakai software kan tentunya kita tidak perlu pusing-pusing dengan rumus-rumus tersebut ya.
Setelah dihitung efek size-nya, baru nanti menghitung efek size gabungannya ya. Atau hasil rangkumannya itu nanti itu proses perhitungannya di sini ya, di step kelima ini. Ya. Kemudian ada langkah berikutnya, step ke-6, yaitu melakukan analisis variabel moderator ya. Nah, ini nanti untuk menyelidiki faktor-faktor apa saja sih yang ikut mempengaruhi temuan meta-analisis kita. Nah, ini biasanya nanti menarik Bapak Ibu ya. Banyak temuan-temuan baru yang bisa kita peroleh ya dari hasil analisis variabel moderator ya. Nah, kemudian nanti biasanya di meta-analisis itu perlu juga kita melakukan evaluasi bias publikasi ya. Nah, evaluasi bias publikasi ini bertujuan ya untuk membuktikan ya seberapa kokoh, seberapa konsisten ya, kalau bahasa statistiknya itu seberapa robust ya meta-analisis yang kita lakukan ya. Nah, tentunya harapannya kita itu kan, penelitian kita itu kan kokoh ya, konsisten ya, tangguh ya. Artinya ketika misalnya nanti ada penelitian-penelitian baru pada topik tersebut, kita masukkan di dalam meta-analisis kita itu tidak akan merubah temuan kita secara signifikan ya. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan di tahap evaluasi bias publikasi ya, seperti itu. Kemudian step terakhir jelas Bapak Ibu ya, kita akan melaporkan hasil dari meta-analisis itu sendiri ya. Nah, jadi memang kalau ditanya teknik analisis datanya dari meta-analisis itu berada di mana? Jelas berada pada tahap keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ya. Nah, inilah nanti yang dinamakan dengan proses analisis data dari riset meta-analisis ya. Jadi memang berbeda ya dengan penelitian-penelitian pada umumnya ya. Dia memiliki apa namanya ya, semacam metode analisis tersendiri ya, seperti itu. Meskipun ya secara umum dia nanti tetap menggunakan statistik seperti misalnya Fuji Z, kemudian nanti bisa juga menggunakan ANOVA ya, seperti itu dalam praktiknya nanti. Itu Bapak Ibu ya. Kurang lebih ada 8 tahap ya yang perlu kita lalui ketika ingin melakukan meta-analisis ya, gitu. Nah, ini berikutnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin melakukan studi meta-analisis ya, ini saya kasih sedikit bocoran ya, meskipun sebenarnya ini nanti bisa kita bahas lebih detail lagi Bapak Ibu ya, di kalau seandainya Bapak Ibu tertarik ya di pelatihan nanti. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi ya topik apa saja yang telah banyak dilakukan di bidang Bapak Ibu ya. Coba nanti dicermati ya. Topik apa sih yang telah banyak diteliti ya. Nah, kemudian kita perlu mengidentifikasi apakah topik-topik tersebut memungkinkan untuk dilakukan meta-analisis atau tidak. Ya, syaratnya tadi Bapak Ibu ya, syaratnya kan harus penelitian kuantitatif. Jadi, meskipun topiknya itu banyak ya, tetapi kalau kualitatif semua kan tidak bisa di meta-analisis kan ya. Nah, caranya nanti perlu dilakukan pencarian sekilas ya pada database ilmiah, yaitu nanti misalnya ke Google Scholar ya ataupun database Scopus, coba deh dilacak dulu ya topik tersebut ketersediaannya memadai atau enggak. Kemudian kalaupun memadai, lihat dulu apakah penelitiannya itu kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif semua, tentunya itu tidak mungkin ya bagi kita untuk memeta analisiskannya ya. Kemudian identifikasi apakah sudah ada penelitian meta-analisis pada topik tersebut atau belum ya. Nah, kalau seandainya belum ada, nah oke, berarti topik tersebut bisa kita jadikan sebagai ide penelitian meta-analisis kita ya. Tetapi kalau seandainya itu sudah ada, nah, Bapak Ibu bisa melakukan 3 hal ini nanti ya. Nah, jadi dari riset-riset meta-analisis yang telah ada atau yang sudah dipublikasikan sebelumnya, nah itu bisa kita kembangkan lagi ya. Nah, berdasarkan 3 aspek ini Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ya, dari topik meta-analisis tersebut bisa kita perluas konteks atau cakupan risetnya ya. Misalnya gini Bapak Ibu ya. Misalnya saya menemukan ya artikel meta-analisis di mana si peneliti atau penulis artikel tersebut hanya menggunakan apa namanya ya, artikel-artikel atau paper-paper yang dipublikasikan di Indonesia ya. Nah, karena saya tertarik dengan topiknya, oke, saya akan memperluas cakupan risetnya. Nah, kalau tadi di penelitian sebelumnya hanya menggunakan paper-paper dari Indonesia,
Nah, akan saya perluas dengan menggunakan paper-paper yang diterbitkan dari seluruh negara yang ada di belahan bumi ini, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu boleh ya. Jadi, topiknya boleh sama, akan tetapi kita melakukan perluasan konteks atau cakupan risetnya ya. Kalau yang tadi dia hanya menggunakan artikel atau paper-paper dari Indonesia, nah dalam hal ini saya akan melakukan riset yang sama tetapi menggunakan paper-paper atau artikel yang diterbitkan tidak hanya di Indonesia, tapi dari negara-negara lain juga ya. Nah, itu boleh dilakukan di dalam meta-analisis ya. Kemudian bisa juga kita melakukan update ya, atau memperbarui riset meta-analisis yang ada. Misalnya gini, ada sebuah riset meta-analisis, tetapi itu telah dilakukan 10 tahun terakhir ya. Misalnya telah riset meta-analisis tersebut dilakukan pada tahun 2010 yang lalu. Nah, saya tertarik pada topik tersebut. Nah, sehingga saya akan melakukan meta-analisis pada topik yang sama, akan tetapi nanti saya akan menambahkan ya literatur yang lebih baru. Nah, itu juga boleh dilakukan, Bapak Ibu ya. Itu namanya kita akan mengupdate atau memperbarui riset meta-analisis yang telah ada ya. Atau bisa juga kita melakukan modifikasi dari variabel penelitiannya ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Apakah nanti variabel bebasnya yang kita ganti ya, atau variabel terikatnya yang kita ganti, atau dua-duanya mau diganti ya boleh, monggo saja. Pastikan ketersediaan literatur yang akan dijadikan bahan meta-analisisnya itu memadai atau tidak ya. Jadi jangan khawatir nanti tidak dapat ide ya, atau tidak dapat topik yang akan di meta-analisiskan ya. Nah, bisa juga nanti kita menggunakan artikel atau topik-topik yang telah ada, tinggal dikembangkan saja ya. Cara mengembangkannya ini kita tadi berdasarkan 3 hal itu ya, bisa memperluas konteks, kemudian mengupdate ataupun juga melakukan modifikasi ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu ada beberapa contoh ya dari studi-studi meta-analisis. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu download sendiri ya. Misalnya penelitian Zhao dan teman-temannya ini ya tahun 2019. Nah, ini menyelidiki hubungan antara kecemasan terhadap matematika dan kinerja matematika ya. Nah, ini terbit di jurnal Frontiers ya, in Psychology. Nah, ini kalau Bapak Ibu cek di Scopus ya, ini di di kuartil 1 ya. Nah, artinya dengan ide penelitian seperti ini Bapak Ibu cukup simpel ya. Hanya menyelidiki hubungan antara kecemasan terhadap matematika dan kinerja matematika. Ternyata ini bisa diterbitkan di jurnal terindeks Scopus kuartil 1 lagi kayak gitu. Nah, ini bisa nanti dijadikan sebagai inspirasi Bapak Ibu ketika ingin melakukan riset meta-analisis, khususnya yang di bidang pendidikan ya. Kemudian yang kedua juga ya, ini masih di bidang pendidikan ya. Ini contoh yang ini ya, yang kalau yang pertama tadi kan contoh yang korelasi Bapak Ibu ya, atau yang pertanyaan asosiatif. Kalau yang kedua ini contoh riset meta-analisis yang pertanyaannya itu sifatnya komparatif ya. Jadi ingin melihat dampak penggunaan game-based learning ya, atau pembelajaran berbasis game ya, pada prestasi belajar matematika siswa ya. Jadi idenya simpel Bapak Ibu ya. Jadi si peneliti ini mengumpulkan paper-paper atau literatur yang meneliti tentang game-based learning ya, dan prestasi belajar matematika dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan meta-analisis ya, hasilkan paper ya, dan terbit di jurnal ini, Journal of Computer Assisted Learning ya. Sama ini kalau Bapak Ibu cek di Scopus, ini juga berada pada kuartil 1 ya. Artinya luar biasa ya, dengan ide penelitian seperti ini tanpa mengumpulkan data langsung ke lapangan, ini bisa tembus di jurnal Scopus kuartil 1 ya. Nah, kalau di bidang teksak, nah misalnya ini Bapak Ibu ya, ada juga contohnya ya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Pak Lutfi ya, Negara, ini orang Indonesia Bapak Ibu ya, yang meneliti ini ya. Jadi ini penelitiannya ini idenya sederhana saja sebenarnya, membandingkan ya nutrisi ya antara produk susu organik dengan konvensional. Nah, jadi idenya seperti itu ya. Jadi ingin dilihat apakah susu organik itu lebih baik ya kualitas nutrisinya dibandingkan dengan susu konvensional atau sebaliknya. Nah, itu bisa diselidiki melalui studi meta-analisis ya.
Atau ini seperti contoh yang saya sajikan tadi, Bapak Ibu ya bisa juga melakukan meta analisis ini yang di bidang kesehatan ya.